Ya, yang terpenting Kang Ujang dalam kabinet itu adalah solid dan juga integritas dari menteri dan juga wakil menterinya. Kira-kira akan ada keterkaitan signifikan tidak sih dengan pembekalan modal seperti ini? Geopolitik, militer, politik, bahkan juga pembekalan nanti militer di Magelang? Ya, saya meyakini ini penting ya. Tapi dalam konteks misalkan pembekalan dulu nanti di Magelang, masa sudah dilantik baru pembekalan. Mestinya dari kemarin-kemarin. Maksudnya dilakukan sebelum pelantikan menteri nanti. Ya, kalau waktunya minggu depan artinya kan sudah dilantik jadi menteri. Ini menjadi menurut saya kapan mau kerja kan. Oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo membangun sebuah tradisi baru ya, pembekalan itu menjadi sesuatu yang positif. Tetapi memang tadi kalau kita catat dari menteri-menteri yang dipanggil itu, kalau kita bicara soal tadi integritas gitu ya, kejujuran katakanlah, ini kan banyak juga, mohon maaf ya kalau bisa saya katakan menteri-menteri yang pernah disebut-sebut juga di kasus hukum. Nah, ini menjadi catatan kita bersama bahwa sejatinya kalaupun memang Pak Prabowo ingin membangun kabinet yang bersih, ya, yang tidak korupsi, tidak main APBN, maka dicari sosok yang berintegritas itu. Karena penyakit kita ini salah satunya korupsi. Nah, ya, oleh karena itu integritas menjadi modal bagi para menteri untuk apa? Untuk mereka jalan bekerja, ya kan, agar tidak tersandung ketika sudah menjabat. Yang kedua, saya meyakini Mbak, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa ya kabinetnya ingin zakon gitu ya, ingin ahli. Tetapi kita tahu juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mengkombinasikan 4 elemen klaster yang kalau saya sebutkan ada 4 klaster. Yang pertama partai politik, yang kedua itu ahli, mereka ada juga dari pakar, yang ketiga itu dari loyalis Pak Prabowo, yang keempat juga dari relawan maupun tim sukses. Oleh karena itu saya meyakini apa yang dilakukan Prabowo adalah sesuatu yang positif, tapi harus ada ukurannya, Mbak Caca. Ada katakanlah alat ukur sehingga kenapa itu dilakukan dan apa targetnya dan capaiannya apa. Sehingga publik ingin melihat bahwa yang dilakukan oleh Prabowo adalah sesuatu yang betul-betul terukur, teruji dan bisa dirasakan ke depan. Dan saya meyakini itu adalah merupakan bagian strategi Pak Prabowo untuk membangun komitmen bersama, selain tadi membangun kebersamaan, tapi juga ingin membangun bahwa menteri ketika sudah dipanggil, sudah dilakukan pembekalan, tadi ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya kita tahu Mbak Caca, menteri itu saya dekat dengan beberapa menteri ya. Antar menteri itu kadang-kadang ego sektoral, kadang-kadang data-data juga antar kementerian berbeda tuh. Kemensos, BPS gitu ya, Kemendagri berbeda. Oleh karena itu ketika mereka bersatu, bersinergi, katakanlah dalam konteks pembekalan ke depan, maka ini menjadi sesuatu yang menurut saya bisa disinergikan untuk kepentingan kolaborasi bersama. Dan saya meyakini, saya tetap mengatakan bahwa ini positif, ini baik untuk kepentingan Pak Prabowo. Tapi tadi harus juga diyakinkan publik bahwa ini adalah dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan bersama ke depan begitu. Oke, kepentingan kemaslahatan bersama, tapi Bang Slamet Ginting, masyarakat Indonesia ini ada beberapa sebagian pihak yang sedikit mungkin bisa dikatakan antipati atau mungkin punya sudut pandang yang berbeda dengan sesuatu yang berbau militer. Nah, ketika dalam pembekalan tersebut ada pembekalan ala-ala militer di Magelang, Jawa Tengah, kira-kira menurut Bang Slamet Ginting masih dalam tahap wajar atau seperti apa? Ya, tentu kalau bicara tentang paham militerisme itu yang diterapkan ada di Korea Utara, Uni Soviet, dan kita dituding juga di era Orde Baru mengedepankan militerisme. Menurut saya disinilah Prabowo sebenarnya ingin juga mengatakan bahwa militerisme atau paham yang meyakini kekuatan militer atau militer suatu negara yang harus digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan mencapai tujuan itu tidak dilakukan oleh dirinya sebagai pemimpin nasional pada saat ini. Dan juga dia juga sebenarnya ingin juga mengemukakan kepada publik bahwa militeristik di mana kondisi di mana visi misi militer harus mendominasi dan diprioritaskan itu tidak dilakukan. Misalnya dari jumlah calon menteri atau wakil menteri maupun kepala badan dan lembaga itu tidak didominasi oleh militer.
berbeda dengan era Pak Harto ketika baru pertama kali memimpin Republik ini. Tentu ada beberapa karakteristik militerisme yang juga harus dipahami publik bahwa karakter militerisme itu antara lain misalnya mempromosikan dan mengembangkan militer suatu negara untuk digunakan secara agresif. Tentu Prabowo tidak ingin bahwa tentara kita begitu agresif untuk mencapai tujuan atau mendukung program-program prioritas Prabowo sebagai presiden. Juga militer memainkan peran sangat sentral atau dominan dalam pemerintahan, itu juga tentu tidak akan dilakukan oleh Prabowo Subianto, serta misalnya mengharapkan atau memaksa masyarakat menerima nilai-nilai subkultur militer. Saya kira ini tidak akan pernah dilakukan karena sejak 1999 hingga sekarang praktis Prabowo 25 tahun menjadi warga sipil, sudah meninggalkan dunia militernya. Dan tentu juga angkatan bersenjata dianggap sebagai perwujudan bangsa, sehingga keamanan negara hanya bisa dijamin oleh kekuatan militernya. Menurut saya itu sudah hilang karena era reformasi kita mengembalikan marwah bahwa kita ingin mengedepankan demokrasi, dan terutama tentu saja demokrasi model Indonesia, demokrasi model sila keempat Pancasila. Menurut saya itu, sehingga besok atau Rabu setelah adanya Minggu ada pelantikan presiden, hari Senin pelantikan para menteri kabinet dan wakilnya serta kepala badan, kemudian Rabunya ada rapat kabinet, baru langsung menuju Magelang. Ini memang menarik di mana kemudian publik melihat bahwa ini seolah-olah Prabowo sudah memegang status quo sebagai presiden. Ini yang harusnya juga dijelaskan, karena tadi disebutkan biasanya pembekalan itu atau pengumuman menteri-menteri itu dilakukan pada saat presiden sudah dilantik, presiden baru, bukan sebelum dilantik. Ini sehingga menimbulkan tanda tanya bahwa ini Prabowo ingin menunjukkan sudah status quo sebagai presiden, selain memegang secara de jure sudah menjadi presiden, tinggal pelantikan saja. Ini saya kira pesan yang akan disampaikan secara implisit dalam pendidikan atau outbound yang akan dilakukan di Akademi Militer di Magelang nanti. Begitu. Iya, ditahan dulu Bang Slamet, boleh dong ditanggapi, ini menarik apa yang dikatakan oleh Bang Slamet Ginting, pembekalan dilakukan sebelum Pak Prabowo dilantik. Apakah ini masih dalam taraf wajar-wajar saja atau mungkin apa yang tercipta dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini di mata publik, Bang Burhan? Iya, tadi saya sebutkan ya, di antara proses transisi kepemimpinan sekarang yang paling mulus. Coba kita flashback ke belakang, zaman Bung Karno ke Pak Harto itu tidak mulus. Kemudian Soeharto ke Habibie juga tidak mulus. Bahkan didahului oleh proses demo besar-besaran dari kelompok mahasiswa, sehingga memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kemudian dari Habibie ke Gus Dur, memang proses pemilihannya melalui MPR, tetapi juga tidak terlalu mulus, karena pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Kemudian berlanjut dari Gus Dur ke Ibu Mega, dari Ibu Mega ke Pak SBY, bahkan 2014 ketika Pak SBY purna tugas digantikan Pak Jokowi, itu juga tidak terlalu mulus. Ini baru sekarang sangat mulus. Pertama karena memang narasi yang dipakai oleh Pak Prabowo adalah narasi keberlanjutan. Kemudian Pak Prabowo 5 tahun terakhir adalah menterinya Pak Jokowi, dan cawapres yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah Gibran, yang notabene adalah putra dari Presiden Jokowi. Jadi itu yang membuat proses transisi menjadi sangat mulus, dan itu kita bisa rasakan, Caca, mulai dari RKP, Rencana Kerja Pemerintah, kemudian RPJMN, yang dilakukan pada masa Presiden Jokowi itu sudah mengakomodasi program kerja cita-citanya Pak Prabowo.
termasuk anggaran juga disiapkan dari sekarang. Jangan lupa pada periode-periode transisi sebelumnya, Presiden-elek itu baru menentukan anggarannya setahun setelah mereka dilantik sebagai presiden. Kali ini Pak Jokowi menyiapkan anggaran termasuk soal makan bergizi gratis itu di masa Pak Jokowi menjadi presiden yang disampaikan pada waktu sidang terkait dengan rencana APBN 16 Agustus kemarin. Ya. Kemudian orang-orangnya Pak Prabowo itu juga sudah diakomodasi oleh Pak Jokowi mulai dari Wamentan, Pak Daryono, kemudian Wamenkyu, Pak Thomas Jiwandono, termasuk Roslani, ya. Kemudian Menkumham yang baru Pak Supratman Agas. Itu notabene adalah orang-orangnya Pak Prabowo yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Ya, terakhir adalah Kepala BIN baru Pak Henindra, yang kira-kira ketika ya Pak Prabowo dilantik sebagai presiden itu langsung gaspol, langsung flying start. Ya. Nah itu, jadi dari sisi itu saya tidak terlalu kaget ya kalau kemudian mulai dari audisi dan pembekalan dilakukan semua di masa Pak Jokowi. Baik, Bang Burhan sedikit terganggu ya, Bang Burhan, boleh lanjutkan? Ya. Boleh dilanjutkan, Bang? Ya, jadi saya menduga Pak Prabowo sudah minta izin. Pada waktu Pak Prabowo datang ke Solo, bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Ya. Beliau datang bersama Mas Gibran yang menjemputnya di bandara ditemani Bang Dasko. Itu adalah wujud gitu ya, silaturahmi sekaligus kula nuwun. Bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan mengundang para bakal calon menteri dan wamen plus ospek. Ya. Ospek menteri ala Pak Prabowo itu sudah seizin Pak Jokowi. Jadi saya tidak kaget itu. Yang sekarang menjadi semacam tanda tanya di publik adalah begini Caca. Satu, apakah perlu sebanyak itu jumlah kementerian dan orang-orang plus wamen yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo. Itu sudah mulai muncul pembicaraan sangat kuat di media sosial soal seberapa urgent geopolitik dan geostrategis yang kita akan hadapi ke depan, sehingga harus membentuk kementerian, catatan saya ini, salah satu yang terbesar dalam sepanjang sejarah Republik ini. Ya, lebih dari 107 atau 108 bakal calon menteri dan wakil menteri. Yang kedua, ini yang muncul juga dalam pembicaraan di media sosial, adalah nama-nama yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi, terutama terkait dengan janji pembentukan kabinet second. Nah, beberapa nama itu dipertanyakan kira-kira nama tersebut lebih kuat nuansa akomodasi politik ataukah nuansa meritokrasi. Nah, saya kira dua itu yang perlu dijelaskan oleh Pak Prabowo, karena kalau misalnya tidak segera dijawab secara memuaskan, itu akan menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan sinergi. Tadi Kang Ujang menyebut ya, soal koordinasi itu kan makin sulit kalau banyak pintu yang harus dilalui sebelum sampai pada proses pengambilan kebijakan. Jadi semakin banyak pejabat, semakin berat untuk mencapai kata putus dalam policy making processes. Kalau Kang Ujang seperti apa? Ya, kalau saya melihat, saya sepakat dengan Bang Burhan ya, senior saya. Nah, dalam konteks kita melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah sebenarnya ingin memformulasikan kabinet yang kalau saya katakan ya suka tidak suka ada akomodasi. Begitu banyaknya menteri dan calon wakil menteri yang dari partai politik berbondong-bondong. Saya cek satu-satu. Oleh karena itu saya melihat tadi yang disampaikan Bang Burhan, di mana letak zakon kabinetnya gitu. Di mana letak ahlinya itu. Ketika formulasi kabinetnya itu banyak diisi oleh partai politik, oleh loyalis, dan oleh juga relawan dan tim sukses. Oleh karena itu ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Kalau tidak dijawab dengan serius oleh Pak Prabowo, ini tentu akan backfire kepada Pak Prabowo. Begitu besar harapan rakyat publik kepada Pak Prabowo, sehingga perlu diyakinkan dengan persoalan tadi, mana zakon kabinetnya di mana gitu. Apakah hanya sekedar opini, apakah hanya sekedar katakanlah cerita, ataukah hanya sekedar di atas kertas, atau memang betul-betul bisa direalisasikan. Ini menjadi tantangan terbesar hari ini ketika nama-namanya sudah muncul gitu. Dan yang kedua, saya katakan tadi sudah spill di awal, maka
pertanyaan publik pun makin kencang ketika misalkan Pak Prabowo ingin memberantas korupsi gitu. Dan kita sepakat dalam konteks itu. Tetapi menteri-menteri dan wamen yang dipanggil itu saya lihat gitu ya, kok ada menteri yang disebut-sebut di kejaksaan oleh KPK. Ini menjadi problem. Lalu di mana letak Pak Prabowo ingin membangun katakanlah kabinet yang bersih? Nah, oleh karena itu ini harus dijawab dengan tuntas dan komprehensif. Kalau tidak, lagi-lagi publik akan kecewa terkait dengan formulasi kabinet yang disusun oleh beliau. Padahal saya yakin apa yang disampaikan oleh beliau ketika berpidato ingin kabinetnya bersih, tidak korupsi di APBN maupun APBD, lalu ingin membangun jaken kabinet, betul-betul ini ditunggu oleh publik sebagai sebuah keyakinan bahwa kabinetnya adalah kabinet yang betul-betul nanti yang bersih, yang jaken, yang kepentingannya kepentingan untuk masyarakat bangsa dan negara. Ini menjadi catatan kita bersama Mbak Caca, ketika masyarakat begitu antusias kepada Pak Prabowo, maka harus dijawab dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya rasional yang mesti diterima oleh publik. Oke, baik, nanti saat lagi kita akan bertanya kepada seluruh narasumber bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah hal yang baru, banyak positifnya, tapi kembali lagi pemirsa bahwa bukankah menteri dan juga wakil menteri merupakan jabatan politis, kira-kira menteri dan wakil menteri yang dari kemarin hingga hari ini mengadakan atau mengikuti pembekalan, kira-kira apa ya pendapat mereka? Apakah mereka senang dengan pembekalan model seperti ini? Mungkin dari menteri sebelumnya, kayaknya nggak ada deh kemarin seperti ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.